Dia hanya mengambil sepotong tulang ayam sisa dan secara acak meletakkannya di meja miniatur kota. Tanpa diduga, tulang itu muncul di jalan dan diperbesar ratusan kali. Pada saat ini, pria itu menyemprotkan air ke meja miniatur kota. Detik berikutnya, hujan mulai turun. Pada saat ini, langit di luar rumah mendung. Dan pada saat yang sama, penduduk kota yang berada di jalan juga buru-buru berlindung dari hujan. Pria yang ketakutan itu merasa tidak percaya. Kemudian dia dengan hati-hati mengamati meja miniatur kota di depannya. Detailnya persis sama dengan kota kecil di luar. Ayunan untuk anak-anak bermain, restoran untuk makan malam. Setiap tanaman di kota juga ditampilkan dengan persis. Pada saat ini, Xiao Hei tiba-tiba menyadari bahwa mungkin miniatur ini benar-benar dapat memanipulasi kota yang sebenarnya. Untuk memverifikasi dugaannya, dia memutuskan untuk diam-diam membantu pemilik restoran mendekorasi ulang toko. Setelah kembali ke rumah, Xiao Hei dengan bersemangat menemukan setengah botol cat kuku yang tersisa. Melihat ke restoran di miniatur, dan mulai serius mendekorasi ulang. Keesokan paginya, ketika bos datang, dia melihat warna baru dicat di dinding restorannya dalam semalam. Dia merasa luar biasa. Ini tidak hanya menghemat banyak biaya, tetapi juga menarik lebih banyak pelanggan. Pada saat ini, Xiao Hei melihat ekspresi bos dengan puas. Ada rasa pencapaian yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Jadi dia mengambil kotak saran yang dimasukkan penduduk ke wali kota dan membawanya pulang. Dia memutuskan untuk memperbaiki infrastruktur kota lama untuk mengoptimalkan kota ini. Saat larut malam, Xiao Hei diam-diam mulai bekerja saat semua orang tertidur. Pertama-tama, dia menghaluskan permukaan jalan yang berlubang, dan meletakkan tempat sampah dengan rapi. Kemudian meletakkan limbah yang berlebihan. Bersihkan sedikit demi sedikit, pohon-pohon yang tidak perlu dicabut begitu saja. Pada saat ini, Xiao Hei seperti dewa. Dia mulai memilah dan menyelesaikan setiap masalah warga kota, agar tidak membiarkan anjing mengganggu orang-orang di tengah malam. Dia bahkan melepaskan sepotong tulang ayam. Akhirnya dia dapat menenangkan anjing yang belum pernah melihat dunia ini. Segera keesokan harinya, penduduk melihat kota yang bersih. Mereka merasa bahagia seperti tahun baru Imlek. Dan ini semakin membangkitkan semangat Xiao Hei untuk menarik lebih banyak penduduk untuk tinggal di kota. Xiao Hei secara khusus membuat papan iklan yang indah untuk kota. Dengan cara ini, di bawah latar belakang papan reklame yang indah, sejumlah besar turis mulai datang ke kota, juga datang ke restoran untuk makan. Ada semakin banyak orang, dan inilah saat wali kota datang ke restoran. Dia tiba-tiba mulai menuduh bos mengecat dinding tanpa persetujuannya. Dia memutuskan untuk menahan uang sewa bos selama 2 bulan sebagai hukuman. Xiao Hei sangat kesal. Saran yang diajukan oleh penduduk, wali kota bahkan tidak membacanya. Dia menyelesaikan semuanya untuknya. Sekarang dia masih memikirkan bagaimana menghasilkan uang. Tidak hanya itu, semua penduduk kota membenci wali kota. Di masa lalu, mereka memilih wali kota dalam pemilihan umum di gereja. Dan dia terpilih dengan sukses. Karena penduduk berpikir bahwa wali kota akan melakukan optimalisasi kota dengan sepenuh hatinya. Namun, kenyataannya tidak pernah terjadi. Xiao Hei benar-benar marah dengan perilaku wali kota yang tidak tahu malu itu. Jadi dia mengambil batu di tanah. Melihat mobil wali kota dalam miniatur, mengangkat tangannya dan melemparkan batu itu ke bawah. Tiba-tiba langit kota kecil itu runtuh seperti sepotong meteor jatuh ke bumi. Keesokan paginya, wali kota melihat mobil sport kesayangannya hancur. Dia mulai menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Dia juga curiga bahwa pemilik restoran melakukan semua ini agar tidak mendapatkan uang sewa lagi. Maka dia memutuskan untuk mendendanya 3 kali. Suruh pemilik membayarnya besok. Melihat segala macam kesulitan dari wali kota, Xiao Hei benar-benar tidak tahan lagi. Pada malam hari, dia melihat wali kota yang lewat dari jendela. Xiao Hei segera meletakkan laba-laba di atas miniatur. Melihat makhluk besar yang muncul di depannya, dia sangat panik. Pada saat kritis, laba-laba itu tiba-tiba terbang ke langit. Dan Xiao Hei telah memasukkan kembali laba-laba itu ke dalam botol. Dia hanya ingin memberikan wali kota pelajaran. Tapi tidak butuh waktu lama. Listrik di rumah Xiao Hei mengalami korsleting.
Saat lampu padam, seluruh miniatur kota juga padam. Kemudian penduduk harus datang ke gereja untuk meminta wali kota untuk memulihkan listrik secepatnya. Namun wali kota mengatakan bahwa baliho tersebut menyebabkan kelebihan daya listrik. Perbaikannya membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan. Warga mulai menyalahkan wali kota karena memasang baliho di bawah standar, yang menyebabkan kelebihan daya. Namun, wali kota saat ini tidak mengakui bahwa optimalisasi sebelumnya dilakukan olehnya. Tetapi penduduk kota menolak untuk mendengarkannya. Mereka mulai mengepung wali kota. Saat ini, Xiao Hei yang merasa menyesal, berdiri dan mengakui bahwa semua yang ada di kota dilakukan olehnya. Karena dia hanya ingin penduduk yang tinggal di sini menjadi lebih baik. Dan berkata, dia memiliki miniatur yang bisa mengubah kota. Untuk membuktikan apa yang dia katakan, dia memasang korek api pada miniatur. Setelah menyalakannya, api besar muncul di kota. Ini membangkitkan rasa ingin tahu wali kota. Dia membawa anak buahnya ke rumah Xiao Hei. Dia menendang pintu hingga terbuka. Dia ingin mengambil miniatur ini untuk meningkatkan pembangunan kota dan menghemat lebih banyak uang. Tetapi Xiao Hei tidak setuju, karena dia tidak ingin wali kota mengambil miniatur untuk bisnis kapitalis. Selama proses politik, miniatur tersebut mulai dibersihkan. Segera setelah itu, salah satu ujungnya menyentuh lantai. Segera kota yang sebenarnya juga hancur oleh gempa bumi yang dahsyat. Untungnya tidak ada korban jiwa. Miniatur rusak total, dan wali kota juga melarikan diri. Sekarang butuh banyak uang untuk memperbaiki kota. Warga tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Xiao Hei yang pandai ini meletakkan cincin emas di dalam miniatur. Persis seperti ini, di kota yang hancur, cincin emas murni 24 karat muncul di depan semua orang di kota. Sekarang mereka dapat menggunakan cincin ini untuk mengoptimalkan kota menjadi lebih baik.